Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Ibu akan menjelaskan bab 6 aritmatika sosial dengan pembahasan contoh soal yang ada di buku yang ini. Ya, jadi kalian yang udah punya buku ini, dibuka bukunya. Yang masih belum punya juga, diminta ke sekolah ya. Bukunya ini setiap anak mestinya dapat. Terus, sekarang bab 6 ini kita akan bahas aritmatika sosial. Oke, jadinya bakal ada 8 soal yang Ibu jelasin, contoh soalnya. Dari 6.1 sampai 6.8 ada di buku yang sudah tadi ya, buku Bogor Cerdas. Oke, untuk yang nomor 1, yang 6.1 ini soalnya adalah Faris membeli 13 buah buku tulis. Ia membayar dengan uang. Ia membayar 5 lembar uang 10 ribuan. Oke, berarti dia 5 kali 10 ribu ya, 50 ribu. Dan kembalian 4.500. Yang ditanya yang pertama, A, tentukan hasil pembelian seluruhnya. Berarti untuk yang A, hasil pembelian seluruhnya itu adalah kita tinggal mengurangi uang yang dibayar dengan kembaliannya berapa. Berarti kita tulis harga pembelian. Itu 5 dikali 10 ribu. Habis itu dikurangi. Kembaliannya 4.500. 5 kali 10 ribu itu adalah 50 ribu. Dikurangi 4.500. Berapa? Biasanya kalau uang nih kalian ini ya, cepet ngitungnya. Berarti 45.500 rupiah ya. Oh, kalau penulisan rupiah harus gini nih. Rupiah 45.500,00 ya. Jadi ada titiknya di sini ya, 45.500, di sini koma. Nih, ini titik, yang ini koma. Terus yang setelah rupiah itu langsung angka 4, tanpa spasi, tanpa titik ya. Dia langsung. Jawabannya 45.500 rupiah. Sekarang yang B. Yang B yang ditanya adalah tentukan harga pembelian setiap satu buah buku tulis. Maka kita jawab harga tiap satu buku tulis. Oh, yang A itu kita ganti ya, jangan harga pembelian biar beda, harga seluruhnya aja. Harga seluruhnya. Oke, sekarang yang B. Harga tiap satu buku tulis berarti harga total yang di A yang diketahui dikurangin dia beli berapa buku. Bukan dikurangin, dibagi. 13 buku. Jadi 45.500 dibagi sama 13. Kita tulis. 45.500 dibagi sama 13. Berapa ini? Kita kerjain pakai cara yang ini. 45.500 dibagi 13. Bisa ya, ini harusnya bisa. 13 dikali berapa yang hasilnya masih 45 atau di bawahnya. Jangan melebihi. Kalau dikali 4 berapa? 4 dikali 13 itu 52. Lebih dari 45. Kita turunin. Kali 3. 13 kali 3. 39. Oh, masih di bawah 45. Berarti kita tulis 3 di atasnya, 39 yang di bawahnya. Dikurang. 45 dikurangi 39 itu adalah 5 dikurangi 9 kan nggak bisa ya. Berarti 15 dikurangi 9 dapat 6. 4-nya karena udah dikurangi 1 jadi sisa 3. 3 dibagi 3 dikurangi 3, 0. Jadi kita nggak usah nulis nih angka 0 di sininya, nggak apa-apa. Karena 3 dikurangi 3, 0. Langsung aja 6 aja yang ditulisnya. 5-nya turun ke bawah jadi 65, ya nggak? Nah, kalau misalnya kalian nemu angka belakangnya 5 gini, untuk pembagian biasanya hasilnya juga 5 di sininya. 13 dikali berapa yang hasilnya 65 karena angka digitnya belakangnya 5. Berarti 13 dikali 5. Coba kalian cari ya. 13
dikali 5. Itu adalah 5 kali 3, 15. 5 dikali 1, 5. 5 ditambah 1, 6. Jadi 65. Udah sisanya 0 kan? Nah, habis itu lihat di sini ada angka digit, 0-nya masih ada 2. Nah, udah tinggal tulis 0 di sini. Oh, tadi angka 5 belum ditulis. 5-nya tulis dulu. Terus 0 yang ini tulis di atasnya ya. 0 yang ini tulis di atas ini. Jadi tulis angka 0-nya 2 juga. Jadi 45.500 dibagi 13 adalah 3.500. Oke. Jawabannya 3.500 rupiah. Bisa ya? Yang C. Jika Faris membeli 9 buah buku tulis, berapa ia harus membayar? Berarti jawabannya adalah untuk membayar 9 buku tulis, udah 9 dikali 3.500. Berapa itu? 9 kali 3.500, berarti kita tulis angka 35-nya aja. Dikali 9. 9 kali 5 itu adalah 45. 9 kali 3, 27. 27 ditambah 4 adalah 31. Benar? 31. Tulis aja angkanya, 315. Oh, ini Ibu hapus ya. Nah, 315. Tambahin 0-nya 2 biji karena itu kan tadi di sininya ada angka 35 doang yang tadi kita kalikan. Ini kan masih ada 0-nya 2. Tulis angka 0-nya di sini. Jadi, nah, terus titiknya tuh pemisah ribuan. Jadi 31.500. Itu untuk membeli 9 buku. Tulis rupiahnya ya, rupiah, 00. Bisa ya, jadi jawabannya ada 3. Selanjutnya, yang 6.2. Pak Ahmad membeli seekor sapi seharga 8 juta. Setelah dipelihara selama 1 bulan, berat sapi mencapai 250 kilo. Kemudian, sapi tersebut dijual lagi dengan harga 40.000 tiap kilo. Apakah Pak Ahmadi mendapat untung atau rugi? Berdasarkan besar untung atau ruginya, didapatkan berapa? Oh, berapa besar untungnya atau ruginya? Sekarang kita lihat dulu ya. Untuk mencari keuntungan atau kerugian, kita berarti harus mencari harga jual yang si penjual itu berapa totalnya, sama modalnya berapa, ya nggak? Dia kan beli sapi 8 juta. Terus sama dia dipelihara 1 tahun dapat 250 kilo. Berarti 8 jutanya sama kalian boleh dibagi 250 sehingga didapat. Atau karena ini kita fokusnya ke keuntungan total, berarti kita langsung aja nih 250 kg dijual dengan harga 40.000 per kilogram. Berarti 250-nya dikali sama 40.000-nya. Sehingga didapat total penjualan berapa. Ya, coba kita kerjain. Total penjualan adalah 250 kg dikalikan dengan 40.000 rupiah. 25 kali 4 itu adalah 100 kan? Nih. 25 dikalikan 4 itu adalah 100. Oke, kita tulis gini. 25 dikalikan 4 adalah 100. Oke, 100. Terus habis itu di sini masih ada angka 0-nya 1, di sini ada angka 0-nya 1, 2, 3, 4. Yang ini koma, yang di belakang koma nggak usah dilihat dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5 totalnya kan. Di sini 1, di sini 4, berarti 5. Tulis angka 0-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadinya 100 ditambah 0-nya 5, jadi ada 7 total 0-nya. Tulis titiknya di sini sama di sini gitu kan. Pemisah ribuannya. Nah. Oke, jadi jawabannya 10 juta kan. Karena ada rupiahnya, rupiah 100 juta, gitu tulisannya. Ya. Habis itu, yang ditanya adalah keuntungan atau rugi. Rugi atau untung ini? Kalau misalnya dia 100 juta, modalnya cuman
maaf, bukan 100 juta, 10 juta, ya ini 10 juta, 10 juta, modalnya 8 juta, berarti dia untung ya, karena melebihi dari modal, berarti 10 dikurang 8 itu adalah keuntungannya, 10 juta dikurang 8 juta, kita tulis aja. Karena harga penjualan lebih besar dari modal, maka Pak Ahmadi mendapatkan keuntungan. Keuntungannya sebesar berapa? Kita cari. 10 juta dikurangi sama 8 juta. Berapa itu? 10 kurangi 8? 2 juta. Jadi keuntungannya adalah 2 juta rupiah. Bisa ya? Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, seorang pedagang membeli 5 lusin buku tulis dengan harga 300.000. Lusin ingat, satu lusin berapa? 12 ya. Jika ingin memperoleh keuntungan 500 rupiah tiap buku tulis, tiap satu buah buku tulis berarti kan, berapa harga penjualan seluruh buku tersebut. Nah, ini kalau misalnya kalian mau cari 500 rupiah, karena kita fokusnya itu adalah penjualan seluruh buku, ya, harga seluruh penjualan, ya berarti 500 rupiah ini kita tambahkan dengan harga satu buah buku yang modalnya itu berapa. Nah, ini kita berarti cari dulu dengan cara 300.000 dibagi sama 5 buah buku tulis, 5 buah lusin buku tulis ya. Berarti kita cari dulu nih. Harga modal tiap satu buku. Nah, caranya adalah 300.000 dibagi sama 5 lusin. Nah, 5 lusinnya sama kalian dirubah jadi satuan, yaitu 5 dikali 12. Ya, hasilnya berapa? 300.000 dibagi sama 5 kali 12 itu dapat 60 ya. Nah, udah. 300 dibagi 60 itu 5 kan. Karena 30 dibagi 6 kan 5. Berarti 5.000 rupiah. Itu adalah harga satu bukunya. Sekarang yang ditanya adalah harga keseluruhan saat udah dimasukin ke keuntungannya. Nah, dia mau jual satu buah buku tulis itu untung 500. Berarti harga jual tiap buku, tiap satu buku itu adalah 5.000 ditambah sama 500. Hasilnya adalah 5.500. 5.500 rupiah. Ya, berarti untuk harga seluruhnya, harga jual seluruhnya itu adalah 5.500 dikalikan dengan 5.500 dikalikan dengan 60 lagi. Berapa? 6 dikali 55. 55 dikali 6. 6 dikali 5 itu adalah 30. 6 dikali 5, 30, berarti 3 gitu kan. 330, tambahin nolnya ada 3, karena 02 dari yang 5.500, nolnya 1 dari 60. Jadi, jawabannya 330.000 rupiah. Ini jawaban akhirnya. Nah, ada cara yang lainnya, yaitu dengan cara keuntungannya 500 dikalikan dengan 5 buah lusin. Berapa?
5 lusin itu adalah 60. 500 kali 60 adalah 30.000. Sehingga hasil keseluruhannya itu, berapa harga penjualan seluruh buku tulis tersebut, itu adalah 30.000 ditambah dengan 300.000. Ya, hasilnya didapat 330.000. Gitu ya. Jadi kalau misalnya secara konsepnya ya kalian menghitungnya tuh tahu harga satuannya dulu kan, harga satuannya berapa, terus ditambah keuntungannya biar kalian paham, oh ternyata 5.500 nih tiap bukunya. Terus jawabannya 330.000. Cuman kalau untuk fokus ke jawabannya saja yang ditanya, udah kalian pakai cara yang lebih singkat aja yang ini ya. Langsung dapat 330.000. Contoh 4. Zafa membeli sepeda untuk adiknya dengan harga 1.500.000 atau 1,5 juta ya kalian sebutnya ya. 1.500.000. Kemudian sepeda tersebut diperbaiki di bengkel. Lalu Zafa menghabiskan 150.000 nih untuk ke bengkel itu, biaya perbaikannya. Nah, Zafa lalu menjual sepeda kecil tersebut. Ternyata Zafa mengalami rugi sebesar 165.000. Tentukan presentasi kerugian. Oke, kalau presentasi kerugian itu berapa? Kalian bisa lihat dengan cara cari dulu kerugiannya berapa kan? Yaitu 165.000. Nah, 165.000 itu berapa persennya dari total keseluruhannya? Berarti 1,5 juta dikali 150, ditambah 150.000. Itu untuk harga modal ya, harga awal gitu, atau modal sepedanya itu. Kita tulis modal itu adalah biaya beli ditambah sama perbaikan, yaitu 1.500.000 ditambah 150.000. Berapa berarti? 1.650.000. Nah, terus kerugiannya itu kan adalah 165.000. Berarti untuk mencari persentase kerugian adalah 165.000. Nah, dibagi sama 1.650.000. Nah, karena persentase berarti dikali 100%. Berapakah ini? Gini caranya ya. Ini kan ada 100, ini nolnya dibagi nih sama ini ya. Coba kita kerjain ini dulu nih. Pembagian nol-nolnya dulu. Ini nolnya 3, boleh dicoret sama ini. 3, oke. Gitu dulu boleh. 3 sama 3 gitu ya. Terus 165 sama 165. Kita coret lagi nih. Nah, ini sisanya tinggal nolnya 1 kan? Yang ini nolnya tinggal 1 kan? Yang ini masih ada nolnya 2. Boleh kalian coret lagi. Nah, jadi jawabannya 10%. Ya, jadi persentasenya adalah 10%. Itu persentase kerugiannya sebanyak 10%. Nah, 6.5 ini soalnya adalah Galan membeli USB atau flash disk ya. USB flash disk seharga Rp120.000 dengan mendapatkan diskon sebesar 15%, tentukan besarnya diskon tersebut. Kemudian tentukan pula harga jual USB flash disk tersebut setelah didiskon. Berarti yang ditanya diskonnya berapa, terus setelah didiskon dapat harga jualnya berapa. Ya. 120.000 kita cari dulu berapa persentase diskonnya, 15%. Berarti 15% dicari dari 120.000. Diskon adalah 15% dikali sama 120.000. Nah, untuk mencari persentase itu 15 per 100 kan? Persen itu per 100 dikali 120.000. Nolnya dibagi 2 nih. 15 dikali 12 berapa?
15 kali 10 itu 150. 15 dikali 2, 30. Berarti 150 ditambah 30, 180. Nolnya ditambahin 2. Karena di sini ada nolnya 2 ya. Berarti 18.000. Ya nggak? Itu adalah diskonnya Rp18.000. Nah, pertanyaan pertama udah. Sekarang berarti harga jualnya berapa jadinya? Harga jual itu adalah harga awal dikurangi sama diskon. Harga awalnya kan 120.000 dikurangi sama 18.000. Berapa? 102.000. Nah, jadi jawabannya adalah Rp102.000. Oke. Bisa ya, ini sering kalian temukan di kehidupan sehari-hari. Dapat diskon nih 20%, oh berarti harganya berapa ya gitu kan. Kita lanjut. Nah, 6.6, kalian menemukan contoh soal yang kayak begini soalnya. Di sini ada kata-kata netto, ya kan? Nah, sebelum ke sini kalian harus tahu dulu apa netto, apa bruto, dan apa tara. Ibu tulis di sini bahwa bruto itu adalah berat kotor. Jadi kalau misalnya kalian, ini jarang sih ditemuin di kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah berat kotor. Dia itu misalnya ciki nih. Kalian pernah makan snack atau biasa sebut ciki gitu. Biasanya ditulisnya tuh ada netonya. Neto 15 gram misalnya. Nah itu berarti dia adalah, misalnya dia snack keripik. Nah itu beratnya si keripiknya, si 15 gramnya itu. Nah bruto itu apa? Bruto itu adalah berat si keripiknya ditambah sama berat keseluruhannya. Itu berat bukan keseluruhan, berat si bungkusnya. Sama anginnya lah misalnya. Anginnya, bungkusnya sama si berat keripiknya itu ditotalin adalah bruto. Jadi bungkus lah, anggaplah bungkus sama si si berat ininya, bendanya itu si berat aslinya. Nah, bruto itu selain bruto ada lagi dengan kata tara ya. Tara itu adalah berat bungkus. Jadi atau berat tempat lah disebutnya, berat tempat. Nah, baru deh, ini yang sering kalian temuin netto. Ini ada di bungkus-bungkus kemasan. Ini adalah berat bersih. Nah, jadi kalau untuk mencari bruto apa? Penjumlahan antara tara dijumlahkan dengan netto. Ya, kalau tara itu adalah berat bungkusnya kan? Berarti untuk mencari tara doang itu adalah bruto dikurangi sama netto. Nah, untuk mencari berat asli sama, berarti berat keseluruhannya si bruto, berat kotor ya, dikurangi sama si berat bungkusnya, si tara. Ya, ini adalah istilah di aritmatika sosial ya. Oke, sekarang jawaban soalnya apa nih? Yudi mempunyai sekaleng obat serangga. Pada kaleng tersebut tertera neto 640 gram. Oke, kita tulis netonya 640 gram. Setelah obat serangga tersebut habis, Yudi menimbang berat kalengnya. Ternyata berat kaleng obat serangga adalah 160 gram. Nah, kalau berat kaleng itu adalah tempat kan? Berarti dia tara. Tara 160 gram. Tentukan persentase tara obat tersebut. Nah, untuk mencari persentase tara, itu kalian harus mencari brutonya dulu. Brutonya adalah penjumlahan antara netto ditambah tara, ya kan? Atau tara ditambah netto sama aja. Nettonya 640 gram ditambah 160 gram. Berapa? 800 gram. Nah, berarti untuk mencari persentase dari tara, yang ditanya persentase tara kan? Persentase tara itu adalah taranya berapa? 160
dibagi sama total keseluruhan, yaitu 800. Nah, dikali sama 100%. Udah deh, 16 dibagi 8 itu 2 kan? Terus ini 02 sama 100 juga habis. Jadi tinggal sisa 20%. Jadi jawabannya 20%, persentase taranya. 6.7. Zafa menabung di bank sebesar 1 juta rupiah. Bank tersebut memberi bunga 12% per tahun. Yang A yang ditanya adalah berapa besar bunga yang diperoleh Zafa dalam waktu 8 bulan. Yang ditanya bunga sebanyak 8 bulan. Sekarang gini, 12% per tahun kan? Sekarang yang ditanya cuma 8 bulan. Berarti kalau per tahun itu ada 12 bulan ya nggak? Nah, untuk mencari 8 bulan, berapa persen si bunganya? Berarti caranya adalah 8 dibagi 12. 12-nya didapat dari 1 tahun ya, 12 bulan. Dikali sama 12%. 12% itu adalah si bunga setiap tahun. Berarti dapat 12 bagi 12 kan habis ya, tinggal sisa 8%. Nah, berarti ini total bunganya 8% untuk 8 bulan. Nah, sekarang untuk berapa besar bunga yang diperoleh dalam 8 bulan, berarti kan uangnya yang ditanya, bukan persentasenya. Cari 8% dikali sama 1 juta. Ya, berarti 8 per 100 dikali 1 juta. Hasilnya adalah, itu kan, 8, 0-nya tambahin 4. 80.000. Jadi setiap 8 bulan dapat bunganya 80.000. Itu jawaban yang A. Sekarang yang B. Yang B, berapa besar bunga yang diperoleh Zafa dalam waktu 1,5 tahun? 1,5 tahun itu adalah 12 bulan, 1 tahun kan? Ditambah sama 6 bulan. 6 bulan kan setengah tahun. Berarti 18 bulan. Berarti kita anggap kalau 12% itu untuk 1 tahun atau 12 bulan, 8 bulan 8%, berarti 18 bulan berapa persen? Dapat 18% ya bunga. Berarti untuk mencari besarnya bunga dalam 18 bulan, 18% dikali sama 1 juta. Berapa ini? Harusnya bisa langsung dapat 180.000 rupiah. Ya. Sekarang yang jawabannya C. Tabungan Zafa selama 1,5 tahun. Berarti total ya. Nah, dengan cara tabungan awal ditambah dengan bunganya 180.000. Berarti udah 18 juta. Kok 18 juta? 1 juta. 1 juta ditambah 180.000. Berapa berarti? 1 juta 180.000 rupiah. Ya. Udah deh, selesai. A, B, dan C. Nomor yang terakhir, 6.8. 6.8 ini Pak Sigit membeli sebuah televisi dengan harga 3.500.000. TV ya, harganya 3,5 juta. Dan dikenakan pajak penjualan 10%. Pajak. Kalau pajak berarti dia melebihi dari harga awal. Berapa harga televisi yang harus dibayar Pak Sigit? Berarti untuk mencari, kita cari dulu harga pajaknya. Pajaknya adalah 10%. 10% dikali dengan 3.500.000. Dapat berapa? 10 per 100 dikali 3.500.000.
35.000 tambah 0 yang satu lagi, jadi 350.000. Ini adalah pajak. Nah, berarti yang harus dibayar itu adalah harga awal ditambah sama pajak. Ya, harga awalnya kan 3.500.000. Ditambah sama pajaknya 350.000. Berarti dapat 3.850.000. Selesai deh, ini jawabannya. Nah, udah sekian untuk hari ini. Catatan buat minggu depan tanggal 10 itu adalah tanggal 10 Maret. Itu adalah pekan ulangan harian gitu ya. Nah, itu Ibu akan memberikan 2 bab. Bab yang pertama itu perbandingan. Lalu bab yang keduanya adalah bab yang sekarang ini, yaitu aritmatika sosial. Nah, untuk yang materi yang sistem persamaan linear satu variabel, itu nggak masuk ya. Jadi nggak masuk di ulangan harian sekarang. Jadi ini pekan ulangan harian ini pengganti UTS, karena UTS-nya cuman beda nama aja. Jadi 2 bab ini ya, bab perbandingan dan aritmatika sosial. Oke, jadi untuk ini Ibu mungkin di sini perbandingan Ibu ngasih 10 soal, aritmatika sosial 15 soal. Ya. Terus untuk tugas hari ini, tugas tanggal 3 Maret, Ibu minta kerjakan buku halaman 75 sampai halaman 76. Itu pilihan ganda nomor 1 sampai 20. Ini buat kerjain latihan, jadi nanti 15 soal yang bakal diujiankan minggu depan itu Ibu ambil dari 20 soal yang ini, ya. Terus 10 soal yang perbandingan Ibu nanti ambil dari soal latihan yang udah pernah dibahas. Ya mungkin ada beberapa soal yang beda angka, tapi sebagian besar angkanya mungkin sama, tapi jangan sampai kalian nilainya masih kurang bagus, jadi harus dilihat lagi pembahasan yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya tentang perbandingan. Terus nanti 20 soal ini Ibu kasih pembahasannya mungkin tanggal 8 kali ya, hari Senin Ibu kasih. Jadi untuk ini Ibu kasih batas waktunya sampai hari Minggu ya, penugasannya jadi nggak sampai hari Selasa minggu depan, tapi sampai hari Minggu doang. Supaya hari Seninnya Ibu kasih pembahasannya buat kalian belajar. Ujiannya kan hari Rabu. Oke, jadi batas waktunya sekarang tanggal 3 hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, berarti tanggal 7. Tanggal 7 hari Minggu. 7 Maret 2021 pukul 15.30 ya, setengah 4 sore. Terus nanti hari Seninnya tanggal 8 Maretnya Ibu kasih pembahasannya 20 soal ini. Ingat, yang mengerjakan sebelum batas waktu, jadi selama hari ini sampai hari Minggu kalian kerjakan, berarti nanti nilainya bakal Ibu kasih nilai plus. Tapi kalau kalian mengumpulkannya setelah pembahasan, berarti tetap Ibu kasih nilai, tapi nilainya nggak sebagus yang mengerjakan sebelum pembahasan. Karena melihat, kalau yang udah pembahasan kan berarti melihat dari pembahasan Ibu ya, mengerjakannya. Tapi tetap harus kerjakan tugas-tugasnya, jangan sampai kosong, nggak dikerjain. Ya. Oke, jadi siap ya tanggal 10 Maretnya ulangan bab perbandingan sama aritmatika sosial. 10 soal dan 15 soal, pilihan ganda semuanya. Untuk tugas yang ini, Ibu minta kalian pakai cara, jadi biar paham. Tulis caranya. Ya, udah. Kalau gitu, tetap walaupun tulis cara, di bagian akhirnya tulis pilihan gandanya A, B, C, apa D jawabannya akhirnya. Misalnya caranya apa, terus sebenarnya jawabannya adalah B gitu. Jadi nanti Ibu meriksa gampang. Udah ya, terima kasih. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.